Sebuah piringan homogen berjari-jari 20 cm mempunyai lubang lingkaran seperti ditunjukkan pada gambar. Massa bagian piringan yang tersisa yang diarsir adalah 7,3 kg ya. M-nya sama dengan 7,3 kg. Jadi massa yang diarsir pada gambar. Momen inersia piringan tersebut terhadap sumbu yang melalui pusat massanya dan tegak lurus terhadap bidang piringan adalah titik-titik kilogram meter kuadrat. Oke, jadi pada soal ini kita akan mencari momen inersia dari suatu piringan yang dalam piringan tersebut terdapat lubang ya. Jadi yang kita lihat di gambar ini adalah gambar tampak atas. Nah, kalau kita lihat tampak depan, kita akan melihat piringan ini sebagai berikut. Ini adalah gambar yang tampak depan ya. Jadi misalkan kita buat ini adalah titik O pada gambar, titik O, kemudian sumbu yang ke kanan kita misalkan sumbu X, dan sumbu yang ke atas kita misalkan sumbu Y. Nah, kita akan mencari momen inersia sistem piringan ini terhadap pusat masanya. Dan di sini kita perlu mencari dulu pusat massa piringannya itu di posisinya di mana gitu ya. Kemudian untuk lubang piringannya sendiri kalau kita perhatikan dari gambar, dia pasti akan memiliki jari-jari setengah dari jari-jari piringan yang besar ya. Jadi jari-jari untuk piringan kecil di sini pasti nilainya sama dengan 1/2 R ya. Jadi sampai titik pusat piringan itu 1/2 R. Oke, kita akan mulai dari mencari posisi pusat massa piringan ini, di mana untuk piringan ini posisi ke sumbu X-nya itu berbeda dan posisi ke sumbu Y-nya sama ya, sama-sama Y sama dengan 0. Berarti pusat massanya pasti ada di sepanjang sumbu X. Maka kita tinggal mencari posisi X pusat massa sama dengan, oke, kita buat dulu untuk pecahannya sama dengan, untuk mencari posisi pusat massa tinggal menggunakan persamaan M1X1 atau X1M1 ya, ditambah dengan M2X2 kemudian dibagi dengan M1 plus M2. Nah, perlu diperhatikan yang disebut M1 di sini adalah massa piringan total ya, atau nilai dari piringan yang tanpa lubang dengan jari-jari R, sedangkan M2 adalah massa untuk lubang piringan. Dan karena ini berupa lubang, maka nanti nilai M2-nya bernilai negatif ya. Jadi yang pertama kita perlu tahu bahwa nilai M2-nya nanti bernilai negatif. Kemudian kita akan jadikan titik O sebagai acuan atau referensi kita di sini dari titik O. Maka kita lihat dulu. M1 itu nilainya sama dengan, oke, anggaplah piringan ini, kalau kita perhatikan, piringan ini mempunyai ketebalan atau ketinggian sebesar H misalkan. Berarti massa 1 adalah massa jenis dikalikan volume 1 sama dengan massa jenis dikalikan volume itu berarti sama dengan ketinggian H dikalikan luas alas ya, atau luas penampangnya, yaitu dikalikan A1. A1-nya adalah luasan lingkaran. Jadi pi dikalikan jari-jarinya adalah R kuadrat. Nah, ini adalah M1. Dengan cara yang sama, M2 kita juga memiliki rho dikalikan V2, di mana rho dikalikan H-nya itu sama, ketebalan piringannya itu sama, dikalikan H, dikalikan pi, dikalikan untuk yang massa 2 ini dia memiliki jari-jari sebesar setengah R ya. Jadi setengah R, kemudian kita kuadratkan seperti ini. Nah, maka karena rho dan H sama, maka kita lihat bahwa M itu nilainya sebanding dengan jari-jari kuadrat ya. Jadi M1 sebanding dengan R kuadrat, M2 sebanding dengan 1/4 R kuadrat di sini. Oke, nah, tapi kita akan masukkan dulu apa adanya ya, nanti kita bisa coret. Kemudian kita hitung di sini bahwa momen posisi pusat massa ya, pusat massa dari sistem ini XPM sama dengan M1-nya adalah rho H pi ya, atau pi rho H dikalikan X1. X1 adalah posisi pusat massa silinder yang pertama. Dia ada di pusat koordinat, berarti 0 ya. Maka M1 kali 0, jawabannya pasti 0. Ditambah dengan, ingat M2 adalah lubang, maka negatif. Maka nilai M2-nya di sini negatif dari rho dikalikan H dikalikan pi dikalikan setengah dikuadratkan adalah 1/4 R kuadrat dikalikan posisi pusat massa X2. Kalau kita lihat adalah di posisi sebelah kiri di sini. Dan kita tahu bahwa pusatnya ada di sebelah kanan, maka dia negatif. Negatif jaraknya ke arah sini yaitu setengah R. Berarti pusat massa untuk lubang itu negatif setengah R. Kemudian kita bagi dengan M1-nya adalah rho H pi ya. Jadi ini ada rho, ada H, ada pi. Kemudian kita keluarkan saja R kuadrat. M2-nya negatif 1/4 R kuadrat. Nah, jadi seperti ini bentuknya ya. Kemudian kita bisa coret untuk rho H pi, ini juga sama rho H pi. Boleh kita coret. Sehingga kita dapatkan posisi X pusat massanya itu sama dengan
negatif 1/4 R kuadrat dikalikan negatif setengah R ya, berarti positif 1/8. R pangkat 3 kemudian dibagi dengan R kuadrat dikurangi 1/4 R kuadrat, jadinya 3/4 ya. 3/4 R kuadrat. R kuadratnya dicoret, yang atas tinggal 1, berarti kita tinggal punya 1/8 dibagi 3/4 dikali 4/3 ya. Kalau kita coret di sini kita dapat angka 2, ini masih ada sisa 1 R. Artinya X pusat masanya adalah R/6. Nah, ini adalah posisi pusat masanya, yaitu pada jarak 1/6 R. Kita tandai dulu. Oke, kira-kira mungkin di sini ya. Nah, ini adalah posisi pusat massa sistem di mana jaraknya dari pusat koordinat tadi adalah 1/6 R. Kita tulis dulu 1/6 R. Nah, berikutnya kita akan mencari momen inersia sistem silinder ini jika porosnya ada di pusat massa. Jadi sistem silinder ini akan kita putar dengan poros yang ada di pusat massa di sini ya. Nah, kita akan putar di sini berapakah momen inersianya atau momen inersia terhadap pusat massa sistem. Nah, kita tinggal masukkan aja untuk persamaan momen inersia ya. Jadi di sini kita anggap menjadi dua buah benda, jadi I sistem gitu aja, kita tulis sebagai I sistem itu sama dengan I1 kemudian dikurang I2 ya. I1 itu adalah momen inersia untuk silinder utuh yang punya massa M1, I2 adalah momen inersia untuk lubang silinder yang punya massa M2. Maka kita hitung satu persatu supaya lebih mudah, berarti I1 sama dengan momen inersia benda silinder bermassa M yang diputar di posisi ini ya, di pusat massa yang baru. Berarti kita akan menggunakan teorema sumbu sejajar. Yang pertama adalah 1/2 M1R kuadrat, momen inersia silinder terhadap pusat massanya dia, ditambah dengan M1 dikalikan D1 kuadrat ya. D1 itu pergeserannya, berarti dia akan bergeser dari posisi pusat massa awal ke sini. Nah, ini adalah nilai dari D1. Atau sekalian kita hitung, jadi setengah dikalikan M1R kuadrat ditambah M1 dikali D1-nya tentu saja 1/6 R. Ya, kita masukkan di sini D1 sama dengan 1/6 R. Kita kuadratkan jadi 1/36 R kuadrat. Oke, selanjutnya tinggal kita selesaikan ya, kita rapikan. Jadi M1 R kuadratnya boleh keluar, M1 dikalikan R kuadrat dalam kurung 1/2 ditambah 1/36. Maka M1 dikalikan R kuadrat, samakan penyebutnya menjadi 36, 36 dibagi 2 adalah 18, ditambah 1 jadi 19 ya. Jadi 19/36. Ini adalah nilai dari I1. Kita simpan sebagai persamaan yang pertama ya. Jadi 19/36 M1R kuadrat. Sekarang kita akan menghitung I2 dengan cara yang sama. Berarti I2 adalah momen inersia dari lubang silinder terhadap pusat massa sistem. Maka caranya kita juga akan menggunakan momen inersia pergeseran ya, atau pusat teorema sumbu sejajar, di mana pusat massanya nanti akan bergeser sejauh ini. Nah, kita beri nama misalkan pergeseran ini adalah D2. Jadi yang warna merah ini dia akan mengalami pergeseran sebesar D2. Kita masukkan persamaannya, jadi 1/2 M2 dikali jari-jarinya adalah setengah R dikuadratkan, kemudian ditambah dengan M2 dikalikan D2. Nah, D2 kuadrat ya, di mana nilai D2-nya itu berarti sama dengan dari pusat sampai ke pusat koordinat adalah setengah R, kemudian ditambah 1/6 R. Ini pergeserannya. Setengah ditambah 1/6 ya. Jadi kali 3, 3 tambah 1, 4/6 atau 2/3 R. Ini nilai D-nya. Sehingga untuk nilai I2 bisa kita masukkan nilainya jadi 1/4 dikalikan 1/2 ya. Setengah dikuadratkan 1/4 dikali 1/2 jadi 1/8 M2R kuadrat ditambah dengan 2/3 dikuadratkan jadi 4/9 M2 kemudian R kuadrat. Atau seperti sebelumnya kita rapikan, untuk I2-nya adalah M2 R kuadratnya kita keluarkan, kemudian kita jumlahkan 1/8 ditambah 4/9, samakan penyebutnya 72, 72 dibagi 8 adalah 9, ditambah 72 dibagi 9, 8 kali 4, 32. Berarti sama dengan M2 R kuadrat, 9 ditambah 32 berarti 41/72, atau dibalik penulisannya di depan juga boleh. Ini adalah nilai I2. Ini persamaan yang kedua. Nah, sekarang
Masalah berikutnya adalah kita tidak tahu nilai M1 dan nilai M2. Yang kita tahu di sini adalah massa yang diarsir. Artinya kalau kita lihat massa yang diarsir ini adalah selisih dari M1 dan M2. Yang di sini disebutkan sebagai M ya. Jadi persamaan berikutnya yang perlu kita susun adalah kalau kita memiliki M1 dikurang M2 itu kan artinya dia sama dengan M ya, seperti ini. Kemudian kita akan mencari hubungan antara M1 dan M2. Ini persamaan 3 misalkan. Berikutnya kita akan cari hubungan M1 itu berapa M2 dengan menggunakan persamaan tadi ya. Kita punya M1 dan M2. Oke, kita manfaatkan persamaan di atas ini. Jadi kalau kita bandingkan M1 dibagi dengan M2 maka akan sama dengan rho H dan Pi-nya boleh kita coret. Sisanya tinggal R kuadrat dibagi dengan 1/4 R kuadrat ya. Oke, berarti R kuadratnya dicoret. Kita kalikan silang, maka kita dapat M2 itu sama dengan 1/4 M1. Dengan kata lain, 4M2 sama dengan M1. Di sini kita dapat hubungan antara M1 dan M2, yaitu M1-nya adalah 4 kali M2. Maka boleh kita masukkan di sini. M1-nya sama dengan 4M2 ya. Kita masukkan di sini 4M2 dikurang dengan M2 sama dengan M. 4M2 dikurang M2 adalah 3M2 sama dengan M. Berarti M2-nya sama dengan 1/3 M. Atau M1-nya, M1 itu 4 kalinya M2. Jadi M1-nya berarti otomatis 4/3 dikalikan M. Dan nilai M-nya sudah diketahui di soal. Artinya kita sudah bisa menentukan nilai M1 dan M2 ya. Kita sekalian hitung untuk nilai M2 itu sama dengan 1/3 dikali M itu tadi di soal adalah 7,3 ya. Jadi ini 7,3 atau kita tulis 7,3/3. Sedangkan untuk M1 itu adalah 4/3 dikalikan 7,3. Jadi 4 dikali 7,3 kita kalikan dulu di sini. 4 dikali 7,3 per 3-nya kita biarkan per 3. Kalau kita hitung kita akan dapat hasilnya 29,2 ya. Kita kalkulator aja 29,2 dibagi dengan 3. Oke. Ini kalau langsung kita bagi sekarang nanti desimalnya mungkin akan terlalu banyak, maka kita biarkan dulu dalam pecahan ya. Dalam pecahan 7,3/3 dan 29,2/3. Nah, berikutnya tinggal kita masukkan ya persamaan terakhir bahwa I sistem itu sama dengan I1 kemudian dikurangi dengan I2. I1-nya adalah M1R kuadrat 19/36. I2-nya adalah M2R kuadrat 41/72. Oke, kita akan masukkan satu persatu. Nilai R-nya di sini sama dengan 20 cm dan jawabannya harus dalam meter ya. Maka R-nya kita masukkan berarti R-nya sama dengan 0,2 meter. Oke, masukkan di sini untuk I1 tadi adalah M1. M1 adalah 7,3/3. Kemudian dikalikan R kuadrat. R-nya adalah 0,2. Kita kuadratkan. Kemudian dikalikan 19/36 dikurangi M2. M2 adalah M1-nya terbalik ya. M1-nya yang 29,2 ya di sini. M1-nya yang lebih besar 29,2 kemudian dikalikan dengan R kuadrat sudah dikalikan 19/36. Oke, sudah. Dikurangi I2. I2 adalah M2. M2 adalah 7,3/3. Kita kalikan dengan R kuadrat 0,2 kita kuadratkan kemudian dikalikan dengan 41/72. 41 dibagi 72. Nah, jadi langkah terakhir tinggal kita hitung dengan menggunakan kalkulator ya. Untuk memudahkan lagi angka-angka yang sama bisa kita keluarkan ya. Jadi kita akan mengeluarkan angka ini dulu 0,2 kuadrat, 0,2 kuadrat sama, ada sepertiga sama, maka kita punya 0,2 kuadrat dibagi dengan 3, sisanya adalah 29,2 dikalikan 19/36. Oke, dikurung, kita beri kurung lagi di sini, dikurangi 7,3 dikalikan 41/72 ya. Atau 36-nya bisa kita keluarkan juga boleh. Oke, yang belakang tulis ulang 7,3 dikalikan 41/72. Oke. Kalau diizinkan pakai kalkulator sebenarnya ini tinggal diselesaikan ya. Tapi kita akan coba sederhanakan dulu. Maka kita dapat 0,2 kuadrat per 3. Oke, 36-nya kita keluarkan. 36, di sini juga ada 36 ya. Berarti 36-nya keluar dalam kurung
29,2 dikalikan 19, kemudian dikurangi 7,3 dikalikan berarti sisa 2 karena keluar 36, 41/2. Nah, kita tinggal hitung jawaban terakhir ya. Kita akan menghitung menggunakan kalkulator. Berarti untuk I-system sama dengan, kalau kita hitung kita akan mendapatkan hasilnya adalah 0,150 sekian ya. Jadi 0,15 sekian. Nah, jika kita harus menuliskannya satu desimal, maka kita bisa bulatkan dia menjadi 0,2. Satuannya adalah kilogram meter kuadrat. Nah, ini adalah jawaban untuk soal kali ini.